Perkenalkan, nama saya Benedictus Erik dari kelas 3KA 28 dan saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Pengertian sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Stubblefield dan George F. Luger tahun 1993, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Yang kedua, dari Frame Turban tahun 1992, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menekan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menurut Garantano dan Riley tahun 1989, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Lalu selanjutnya, tujuan dari sistem pakar. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditunjukkan sebagai penyedia penasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu, seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dari sistem pakar. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan output dan produktivitas karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat dari manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Memudahkan akses ke pengetahuan. Selanjutnya ada penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Penelitian tentang penggunaan sistem pakar dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Profesor Gordon S. Novak Jr. pada University of Texas di Austin tahun 1990. Aplikasi sistem pakar ini diberi nama Isaac yang memiliki parser yang mampu membaca kalimat dalam bahasa Inggris dalam kecepatan 5.000 kata per menit dan mampu menyelesaikan soal-soal fisika mekanik dalam waktu kurang dari 5 menit. Aplikasi ini dikerjakan oleh satu tim terdiri dari 60 orang yang membutuhkan waktu 1 tahun. Yang kedua, aplikasi lain yang terkait dengan hal di atas adalah sistem pakar mengenai penjelasan soal-soal fisika serta pemahaman teori lebih mendalam dengan menggunakan metode pendekatan komputasi. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar dalam bidang matematika yang dilakukan oleh Bin dan Jianxiang tahun 92. Sistem pakar ini menyelesaikan soal-soal diferensial dan integral yang diberi nama DITS. Yang keempat, studi sistem pakar untuk proses belajar fisika dilakukan oleh seorang dosen fisika yang menempuhkan pendidikan S2 pada salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Latar belakang dari dilakukannya studi ini karena fisika merupakan disiplin ilmu yang sangat fundamental yang menjadi dasar dari sains dan teknologi. Melihat kepentingan tersebut, maka para siswa atau mahasiswa perlu menguasai ilmu ini. Tapi kenyataannya sering dianggap momok oleh sebagian beasiswa atau mahasiswa. Selain itu juga kurangnya tenaga guru atau dosen fisika serta kurangnya sarana prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar fisika, seperti alat bantu audio maupun visual. Dalam video ini dibuat aplikasi sistem pakar yang mampu menyelesaikan persoalan rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari komponen resistor dan induktor baik seri maupun paralel. Yang kedua, ada sistem pakar dalam bidang bisnis. Sistem pakar dalam pembelian. Sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok atau supplier dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal. Di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasi, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Yang kedua, sistem pakar mengenai suku cadang mesin percetakan.
Sistem ini menunjang pengujian secara teknis dari pesanan langganan dalam mesin cetak dan suku cadang yang diinginkan. Sistem pakar mengenai konsultasi program bantuan kredit bank. Sistem ini membantu para konsultasi tentang program kredit bantuan pada institusi publik. Sistem pakar mengenai strategi perencanaan. Sistem ini berbasis penunjang keputusan atau decision support system untuk strategi perencanaan produk yang dikembangkan dari integrasi sistem konvensional dan prototip sistem pakar. Selanjutnya ada sistem pakar pada bidang kedokteran. Contoh alat kedokteran yang menerapkan sistem pakar di dalamnya antara lain USG atau ultrasonografi. Alat ini bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara ultrasonik, banyak digunakan untuk mendeteksi janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan menerima input berupa suara yang lalu diolah menjadi sebuah informasi berupa visual. Alat ini cukup aman karena tidak menimbulkan radiasi seperti sinar X yang biasa digunakan untuk rongsen. Alat lain yang menerapkan adalah pengukur kadar lemak dalam darah. Alat ini berfungsi untuk mengetahui kadar lemak dalam darah seseorang. Terlebih dahulu diberi input yang mendukung perhitungan. Perhitungan alat ini telah dirumuskan dengan rule base yang telah terprogram. Setelah input dimasukkan, maka alat ini secara otomatis mengolah datanya dan hasilnya berupa keputusan. Selanjutnya ada sistem pakar pada bidang psikologi. Implementasi sistem pakar banyak digunakan pada bidang psikologi karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program komputer, sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara cerdas. Irisan antara psikologi dan sistem pakar melahirkan sebuah area yang dikenal dengan nama cognition dan psikolinguistik. Umumnya pengetahuannya diambil dari seorang manusia yang pakar dalam domain tersebut dan sistem pakar itu berusaha meniru metodologi dan kinerjanya. Salah satu implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang psikologi yaitu sistem pakar menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Anak-anak merupakan fase yang paling rentan dan perlu diperhatikan satu demi satu tahapan perkembangannya. Contoh satu bentuk gangguan perkembangan adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah satu kelainan perilaku di mana anak sulit membedakan benar salah atau baik dan buruk, sehingga anak merasa tidak bersalah maupun sudah berbuat kesalahan. Lalu selanjutnya ada sistem pakar di bidang pemodelan. Sistem pakar juga dapat diterapkan pada bidang pemodelan. Contoh lingkup bidang pemodelan yang dimaksud antara lain seperti simulasi pesawat. Tentu saja pada bidang ini terdapat keuntungan dan kerugiannya. Maka dari itu, harapan hati-hati dalam pemanfaatan sistem pakar pada bidang ini. Tapi keputusan yang dihasilkan tidak begitu membahayakan, karena sebagian besar berupa gambar visual atau efek goncangan, seperti pada teater keongmas. Kesimpulan, menurut kesimpulan saya, dengan adanya sistem pakar ini kiranya mampu memudahkan pekerjaan manusia, mulai dari memecahkan masalah sampai bisa menjadi sarana bantu dan bisa dilihat dari penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Dan ini adalah daftar referensi yang saya ambil.